Oke ya, mahasiswa, jadi selamat pagi, ini pertemuan yang ketiga ya. Tapi saya tidak akan selanjutkan sampai pertemuan ke-1000, capek saya ya. Pertemuan ketiga ya, untuk materi sifat kimia tanah. Nanti akan saya lanjutkan ya, materi yang lain, tapi saya mulai dengan pertemuan satu lagi ya. Ini pertemuan yang ketiga untuk sifat kimia tanah ya. Minggu kemarin ya, saya ulas sebentar, saya sebelum masuk ke materi hari ini, ada 3 sifat penting kimia tanah. Satu adalah pertukaran kation ya. Jadi misel atau koloid di dalam tanah itu saling tukar menukar kationnya. Kemudian yang kedua, sifat yang penting kedua adalah kapasitas tukar kation ya, kapasitas tukar kation. Nah, yang ketiga minggu kemarin adalah kejenuhan basa. Betul nggak? Ada yang kurang nggak? Oke, itu kan yang kita bahas kan. Nah, Anda pelajari enggak ketika di rumah atau main catur ketika di kosan? Hah? Oke, ya Anda harus belajar. Anda bayar SPP itu kan untuk pinter. Kalau bayar SPP untuk nggak pinter ya jangan bayar SPP gitu ya. Ya. Oke ya, gitu ya. Nah, karena bayar SPP itu makanya saya ngajar. Kalau Anda enggak bayar SPP saya enggak ngajar itu. Malu sama saudara karena bayar SPP ya. Oke, ya. Saya lanjutkan ya, pertemuan yang ketiga ini, yaitu pH tanah. Tanah itu ada yang sifatnya asam atau masam, ada yang sifatnya basa. Nah, itu yang disebut dengan pH tanah. Ya. Jadi pH tanah itu menunjukkan kemasaman suatu tanah yang dinyatakan dengan nilai pH. Ya. Nah, nilai pH itu menunjukkan banyaknya konsentrasi ion hidrogen di dalam tanah. Oke. Semakin tinggi kadar ion hidrogen di dalam tanah, maka pH-nya itu semakin rendah atau semakin masam. Sebaliknya, semakin rendah ion H, berarti semakin tinggi kan ion OH-nya, maka tanah itu pH-nya semakin tinggi atau semakin basa. Oke, ya. Saya kira ini di SMA ada. Ya, dulu kan saya pernah SMA, ya. Ada itu yang pH tanah ion H itu ada kan? Saya nggak tahu di semester berapa, karena semester sekarang beda dengan semester dulu gitu ya. Kalau sekarang semester sampai 13 atau 14 atau 45, saya nggak tahu itu ya. Oke ya. Nah seperti itu. Nah, tanah yang banyak mengandung Al, aluminium, dan hidrogen ya, akan memiliki pH rendah atau masam. Jadi kalau tanah itu masam sekali, maka di situ banyak aluminium dan ion hidrogen yang larut. Nah, aluminium yang larut nanti akan mempengaruhi pertumbuhan akar tanaman. Itu di semester 2. Nanti saya dalemin bersama-sama di semester 2. Apa kalau pH-nya tanah? Lupa, tanaman saya itu saya tanam di pH rendah, masam. Kok itu tidak bisa tumbuh dengan baik ya Pak? Akarnya kok tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, nanti di semester 2 ketemu saya lagi ya. Makanya ini pengantar dulu karena Anda di semester 1 ya. Jadi tanah yang banyak mengandung Al3 dan H positif 1 akan memiliki pH rendah atau masam. Sebaliknya, tanah yang banyak mengandung unsur Na, Mg, K, dan Ca, itu kan kejenuhan basa kan tadi di pertemuan minggu sebelumnya, akan memiliki pH tinggi atau basa. Oke, ya. Nah, ini. Nah, lalu kemudian sebetulnya sumber kemasaman tanah itu dari mana sih? Ya, satu dari ion H seperti tadi ion H. Yang kedua itu adalah dari ion Al, aluminium yang ada di dalam tanah dengan reaksi seperti itu. Al itu di dalam tanah akan bereaksi dengan air H2O, lalu membentuk AlOH 2 kali melepaskan H. H ini sumber kemasaman. Makanya kalau semakin banyak Al, H itu semakin banyak. H semakin banyak, maka tanah itu makin masam atau pH-nya makin rendah. Nah, AlOH 2 kali, aluminium hidroksida 2, itu akan bereaksi lagi dengan air, melepaskan hidrogen lagi. Kemudian AlOH 1 ya, atau hidroksida 1 itu akan bereaksi. Nah, jadi satu Al3 aluminium dengan muatan 3 itu bisa melepas sekurang-kurangnya 3 ion hidrogen. Jadi kalau makin banyak Al, hidrogen tanah di dalam tanah makin banyak, makin masam, kan gitu. Nah, ini nanti penting, ya. Informasi ini penting ketika nanti Anda akan meningkatkan pH
tanah yang masam dengan pengapuran untuk menghitung kebutuhan kapur. Kalau saya ingin meningkatkan pH dari 5 menjadi 7, ya, maka kita hitung ini AL-nya dulu berapa dan sebagainya, lalu kemudian kebutuhan kapurnya. Itu di semester 2 nanti ya, ketemu saya lagi juga ya. Nah, ini klasifikasi pH tanah. pH tanah ya atau kemasaman tanah. Kalau pH-nya itu kurang dari 4,5 itu sangat masam tanah itu. Tapi kalau pH-nya 8,5 yang paling bawah itu sangat alkalis atau sangat basa. Nah, ring diantaranya saudara bisa baca sendiri. Ya, jadi itu pedomannya. Oke. Nah, lalu kemudian, pH tanah. Ini contoh nih, ya, contoh penelitian tanaman, ya, ditanam pada berbagai pH. Kalau pH-nya mendekati 4, yang paling kiri, itu pertumbuhannya kan kecil. Akarnya tidak bisa berkembang. Tapi kalau dia agak netral, 6,6, 7,1 pertumbuhannya bagus, tapi begitu basah juga jelek. Nah, artinya sebetulnya ini akarnya, sebelah kanan itu gambar akarnya. Jadi kalau pH-nya normal, akarnya banyak. Kalau pH-nya semakin asam, akarnya tidak berkembang. Kenapa semian? Nanti di semester 2 ketemu saya. Nanti itu bisa dijelasin nanti ya. Kenapa seperti itu? Karena AL tadi sama dengan ini. Jadi ada akar yang sehat, ya. Kemudian AL toxicity, artinya yang keracunan AL, nah, akarnya tidak berkembang. Kalau akarnya tidak berkembang ya gimana dia bisa menyerap unsur hara? Kalau tidak mampu menyerap unsur hara ya bagaimana dia bisa tumbuh dengan baik? Kalau dia tidak bisa tumbuh dengan baik ya bagaimana bisa berproduksi dengan baik? Itu aja sebetulnya kan, kita itu di situ. Nanti cara ngatasinya gimana ya tugas saudara nanti. Ya, itu tugas mahasiswa Poltek ya secara praktis mengatasi seperti itu. Oke, nanti kalau saudara sudah bekerja ya nanti tapi ya. Oke. Nah, ini hubungan antara ketersediaan unsur hara dengan pH. Yang hijau itu kan netral. Jadi garis mengecil, membesar, kemudian mengecil atau mengecil itu maksudnya ketersediaan unsur hara makin kecil. Artinya, kalau tanah itu masam, itu yang paling banyak tersedia itu ya besi, mangan, boron, koper, ya. Kemudian ada aluminium sebetulnya di sini. Ya, oke. Lalu kemudian kalau pH-nya agak netral, hampir semua nitrogen, fosfor, kalium atau potasium, sulfur, kalsium, magnesium itu tersedia. Nah, Anda berarti pertanyaannya, sebaiknya Anda menanam tanaman pertanian itu pada pH apa? Tanah pH apa? Oke, ya. Jadi sekitar netral. Jadi kalau tanah Anda terlalu masam, terlalu basah, maka itu robah dengan cara pengapuran atau pemberian belerang supaya itu bisa menjadi netral. Kalau tanahnya basah tadi ya. Oke, berarti begitu kan? Anda berarti tahu, oh berarti tanah saya nanti saya buat netral. Ya, agar semua unsur hara itu tersedia. Yang hijau itu, warna hijau itu. Ya, yang warna hijau. Oke. Nah, saya lanjut. Nah, lalu kemudian oke. Nah, Anda nanti akan melakukan praktek pengukuran pH tanah. Ya, praktek di lab tanah nanti ya, tapi belum. Anda kan baru masuk 1-2 minggu ya, nanti akan praktek. Nah, nanti Anda akan mengenal di sana pH aktif dan pH potensial. Nanti diukur di lab. Nah, pH potensial nanti biasanya pada tanah yang sama, pH potensial itu lebih kecil daripada pH aktif. Ya. Kalau pH aktif, pelarut tanahnya itu hanya menggunakan air atau H2O. Tapi kalau pH potensial itu menggunakan pelarut KCl. Nah, mengapa pH potensial itu pH-nya itu lebih kecil? Coba lihat H. Sebelah kiri itu pH aktif. H-nya berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ini apa ya istilahnya demo aja. Tapi tanahnya banyak, H-nya itu banyak gitu ya. Tapi ilustrasi saja. Tetapi ada H yang dijerat oleh partikel tanah atau misel. H. Ya. Nah, ketika air, H itu tetap di situ, tidak bisa dilepas, tidak bisa diukur karena dia terjerat. Yang bisa diukur oleh alat pH meter itu adalah yang larut di dalam larutan tanah ini. Nah, ketika pH potensial itu kita larutkan dalam KCl. H di dalam misel itu, yang di sini, itu akan diganti K. Kalium dari KCl tadi. Nah, H-nya itu akan larut ke dalam tanah. Coba jumlah H-nya
Sebelah kanan berapa itu? Tambah 2 kan? Semakin banyak kan? Nah, tadi di kuliah tadi, di awal tadi, kalau tanah itu banyak mengandung H, maka tanah itu akan semakin rendah pH-nya atau semakin masam. Nah, dan sebaliknya. Nah, coba dari ilustrasi ini, kalau tanah yang sama diukur dengan pH tanah potensial pelarutnya KCl, kemudian pH tanah aktif pelarutnya H2O, kira-kira pH-nya lebih rendah mana? Oke, kan lebih rendah dari yang potensial. Mengapa? Ini jawabannya. Ya, sehingga nanti itu jawabannya. Karena hanya lebih banyak yang ada di dalam larutan tanah. Oke, saya kira itu. Nah, terus kemudian, nah ini ya, yang terakhir. Yang terakhir atau bukan ya? Oh ya, nomor 2 dari yang terakhir. Ya. Nah, bagaimana sekarang ini ya, nanti Anda kalau sudah di lapangan bekerja di satu perkebunan atau apapun juga, nah pasti nanti ditanya oleh pimpinan saudara gitu kan. Nah, gimana sih sebetulnya untuk meningkatkan kesuburan kimia tanah? Ya, supaya nanti tanaman kita itu bisa tumbuh dan berproduksi optimal. Nah, ada beberapa langkah. 1, menambah bahan organik secara berkala, secara periodik. Tambahkan bahan organik ke dalam tanah itu. Kan tadi tanah organik itu menerap air, KTK-nya tinggi, kan gitu kan tadi. Nah, yang kedua, menambahkan pupuk kimia secara berimbang dan tepat dosis. Jangan menambahkan pupuk kimia yang yang overdosis. Ya, overdosis itu akan menimbulkan dampak negatif pada tanah. Ketiga, menambahkan pupuk hayati secara berkala. Pupuk hayati itu pupuk organik sebetulnya, tapi mengandung mikroorganisme, bisa bakteri, bisa jamur dan sebagainya, ya. Oke. Yang keempat, mengurangi erosi tanah oleh air hujan. Nah, pertemuan awal saya minta saudara diskusi, itu kan ada menanam yang tegak lurus dengan lereng, ada yang searah lereng. Dan kesimpulan saat itu, ya, pertemuan 3 minggu yang lalu, saudara kan berkesimpulan, sebaiknya menanam tanaman pertanian itu tegak lurus dengan arah kemiringan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi erosi yang berlebihan. Oke, berarti mengurangi erosi tanah oleh air hujan dengan cara pola tanam yang tegak lurus dengan kemiringan. Tegak lurus ya, bukan searah. Oke, yang kelima, menambahkan kapur pertanian untuk tanah masam yang tadi. Jadi kalau tanahnya itu masam, ya ditingkatkan pH-nya menuju ke kisaran normal dengan cara pengapuran, ya, pengapuran. Nah, pengapuran nanti akan kita diskusikan lebih detail di semester 2, ya. Karena nanti pasti saudara akan banyak yang di luar Jawa, di sana itu tanahnya masam, supaya Anda bisa mempraktekkan secara praktis di lapangan. Oke, ya. Ini pertemuan saya untuk yang ketiga untuk sub pokok bahasan kimia tanah, tetapi sebelum nanti pertemuan minggu berikutnya tentang sifat fisik dan biologi tanah, nah ini saya ada tugas mandiri pada saudara terkait dengan ini. Nah, oke. Ya. Tugas mandiri, mengapa tanah pertanian yang banyak mengandung liat dan bahan organik umumnya memiliki nilai tinggi? Itu jawab di dalam file bentuknya MS Word. Ya. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan nilai KTK tanah pertanian? Ya, jawab di situ. Cari literatur selengkap-lengkapnya. Kemudian pengukuran pH tanah yang sama bila menggunakan pelarut air atau pH aktif memiliki nilai pH lebih besar, ya, bila dibandingkan dengan menggunakan pelarut KCl pH potensial. Jelaskan mengapa, ya, itu jelaskan. Nah, tugas saudara, ya, atau tugas mandiri ini kumpulkan 7 hari atau sebelum atau sampai pertemuan minggu berikutnya, ya. Nah, kemudian kirim melalui email, ya. Saya minta satu mahasiswa harus memiliki 1 email, ya. Kemudian email ke saya hari.tpb2014@gmail.com, ya. Sekali lagi kesepakatannya, kalau saya tidak akan menerima atau mengkoreksi, ya, tugas mandiri mahasiswa yang menggunakan email temannya, ya, itu tidak akan saya nilai, kemudian tidak akan menjadi
tambahan penilaian saya ketika UAS atau nilai akhir nanti. Jadi satu mulai sekarang, walaupun Anda kan semester 1, ada yang punya email, enggak punya email? Wah, kalau enggak punya email, yang namanya maha itu harus punya. Mulai sekarang bikin email. Bikin email itu enggak bayar. Ya, mulai bikin email, karena email itulah nanti yang akan digunakan berbagai keperluan di Politeknik ini, ya. Semuanya basis email, ya. Kita sudah saatnya paperless, gitu ya. Artinya menggunakan kertas itu harus kita kurangin. Ya, karena ini apalagi Politeknik kan sudah mengadakan seminar industri fase 4.0 kan kemarin, salah satunya itu ya harus yang begini-begini, yang maya-maya begini ini, ya. Nah, oleh karena itu saudara semester 1 harus masuk ke maya-maya, bukan maya yang cewek itu loh ya, tapi ini maya-maya dunia maya itu, ya. Oke ya. Jadi sekali lagi nanti bikin email, kemudian kirim ke email saya hari.tpp2014@gmail.com. Ya, saya beri waktu 7 hari sampai minggu ke depan. Gimana? Sepakat? Keberatan atau tidak? Kalau keberatan saya kurangi harinya. Oke, 7 hari ya, cukup ya. Oke, saya kira gitu. Ya, saudara, terima kasih ya kehadiran saudara. Absen sekali lagi, tolong dilengkapin sesuai dengan ketentuan akademik itu. Ya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Oke, ya. Saya kira pertanyaan tadi sudah dijawab juga oleh dalam diskusi di berikutnya ya. Ya, karena waktunya habis, saya akhiri dulu. Ya, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.